Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali dengan penuh sukacita bisa menjumpai Anda semua melalui acara Oase Rohani Katolik. Untuk edisi hari ini, di mana gereja merayakan pewarta Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan kami berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat selalu, penuh sukacita dan berpengharapan dan melaksanakan aktivitas pada hari ini dengan lancar tentunya. Dan pada saat ini telah siap untuk mendampingi dan juga memberikan penguatan inspirasi rohani terkait dengan bacaan-bacaan pada hari ini, yaitu Romo Yohanes Budi Raharjo, SDB, tentu saja bersama dengan Alexandra Sisi. Mari kita jumpai Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Budi. Halo Romo Budi, apa kabar Romo? Baik Sisi, dan kiranya juga semua pendengar, pemirsa dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan Romo, di tengah kesibukan selalu dalam keadaan yang sehat ya Romo. Amin. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, syukur atas para kudus-Mu yang menjadi tanda kuasa-Mu bagi gereja di sepanjang zaman. Melalui mereka, kami dapat menimba kekuatan untuk bertumbuh dan bertahan dalam iman di tengah gejolak hidup ini yang dapat membuat kami merasa cemas dan galau. Namun, kami, seperti teladan dan ajaran para kudus, khususnya juga Santo Gregorius Agung, mau berjuang untuk terus setia, penuh iman kepadamu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Budi atas doa pembuka yang tentunya akan menguatkan kita semua. Dan kini kita awali dengan antifon pembuka. Santo Gregorius yang diangkat menduduki tahta Petrus senantiasa mencari wajah Tuhan dan tinggal dalam keagungan kasih-Nya. Kini kita awali dengan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4, ayat 6b sampai dengan 15. Saudara-saudara, dari aku Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Kami ini, sampai saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu,
melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapakmu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 145. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita sama-sama siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 1-5. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 1-5. Romo Budi, kira-kira inspirasi rohani apakah yang akan disampaikan dari bacaan pertama dulu ya Romo? Baik, Sisi, para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya mau mengomentari bacaan pertama. Dan sebelum itu, saya memberi sedikit introduksi pengantar mengenai surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang kita terus dengarkan dalam bacaan misa harian sejak minggu ini. Dan yang menarik dari surat Rasul Paulus ini
kalau kita baca, kita dapat pemahaman yang lebih penuh mengenai kehidupan gereja pada masa perdana dibanding dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru lainnya. Dan lewat tulisan ini, kita bisa melongok sedikit, mendapat gambaran sedikit tentang kekuatan dan juga kelemahan dari komunitas kecil ini di satu kota besar pada zaman itu yang disebut Korintus itu. Dan kita bisa mengerti bahwa Paulus mewartakan Injil, lalu ada orang-orang yang menjadi percaya, terjadilah jemaat, mau dibaptis. Dan kumpulan orang jemaat ini yang ada di Korintus, kemudian mau mewujudkan dalam hidup mereka implikasi atau konsekuensi dari baptisan yang mereka telah terima. Paulus adalah pendiri dari komunitas ini, yaitu sekitar tahun 51 Masehi dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Korintus, sebuah kota perdagangan, letaknya ada di pantai, jadi punya pelabuhan, dan biasa kalau sebuah kota perdagangan besar, sibuk, dengan banyak orang bertemu dari berbagai tempat, dan pelabuhan lagi, seringkali, ya mungkin itu sudah jadi keadaan manusiawi, seringkali terjadi banyak masalah moral. Ya, bayangkan di kota Jakarta dengan di dusun sana, mungkin yang sedikit orang udik di gunung tenang-tenang dibanding dengan Jakarta, terlebih berarti Jakarta Utara ya, yang ada pelabuhannya, ya kan, masih terkenal dengan banyak masalah moral. Dan tak terkecuali juga begitulah juga di Korintus itu. Dan Paulus, Rasul Paulus, seperti tadi saya katakan, dia adalah pendiri komunitas ini. Dia dalam perjalanan misionarisnya, dia mewartakan Injil, kabar baik itu. Sebagian kemudian menjadi percaya, dibaptis, menjadi gereja di situ. Jadi boleh dikatakan dia yang melahirkan. Seperti bapak melahirkan anak, maka dalam tulisannya itu juga dia mengatakan, mungkin banyak pengajar yang lain, tetapi saya yang melahirkan kalian. Ya, lewat pewartaan itu, menjadi gereja lahir. Dan sebagai bapak yang baik, tidak cukup melahirkan. Dia juga memelihara. Dan itu yang terpenting ya, Romo. Iya. Kadang itu yang lebih sulit. Ya, melahirkan, mendapat anak mungkin ya itu satu hal, memelihara terus-menerus lebih sulit lagi. Jadi lewat pewartaan, preaching, dia melahirkan. Lalu lewat teaching, pengajaran, dia terus memelihara. Karena Rasul Paulus kan nggak selamanya di situ, dia sebagai, kita tahu, pewarta keliling begitu dalam perjalanan misionarisnya. Setelah terbangun komunitas, dia tentukan seorang penatua jemaat, ya, apalagi kemudian penilik jemaat, dia pergi ke tempat lain, mewartakan Injil yang lain, membentuk gereja di tempat lain, itu keliling. Dan kemudian dalam salah satu perjalanannya, yaitu perjalanan ketiga, dia mendapat kabar, dia mendapat laporan, ada masalah-masalah yang muncul di dalam umat di Korintus ini. Dan itu pasti tak terelakkan. Pasti itu sama seperti kalau orang berumah tangga juga, ya kan? Semula lahir baik, tapi kemudian pasti tak terelakkan.
Karena kita punya kekurangan, kelemahan, tidak saling mengerti, saling mementingkan diri, ya kemudian pasti timbul persoalan-persoalan yang berkembang. Yeah. Nah, seperti ini juga, ada berbagai persoalan, kalau membaca semuanya, wah, rame itu, banyak persoalannya. Tetapi dalam perikop ini, yang kita baca hari ini, cukup kita memfokuskan satu hal, atau mungkin dua. Yang pertama adalah masalah perpecahan. Dan yang kedua adalah ada sekelompok orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Dan itu pasti kalau ada seperti ini, benih-benih perpecahan sudah ada di sana. Dan soal perpecahan, itu pasti yang paling menggelisahkan. Sama seperti kalau keluarga mulai retak, itu kan yang paling menggelisahkan. Satu komunitas, paroki apalagi, ada faksi ini, faksi itu, aduh, nggak enak banget. Ada geng ini, geng itu, ada klik ini, klik itu. Ya. Dan kita sebagai satu bangsa juga kita alamin, tidak gampang menjaga persatuan. Nah, salah satu sila kan persatuan. Itu perlu diperjuangkan, perlu dibangun. Ya. Dan ini selalu diancam, perpecahan itu. Selalu muncul, persatuan ini terancam oleh adanya perpecahan. Dan disinilah ketika mendengar itu, lalu Paulus menulis suratnya sekitar tahun 56, dikatakan ahli kitab suci mungkin di Efesus, dalam perjalanan ketiga, menuliskan itu. Mengenai perpecahan itu yang tadi saya bilang menggelisahkan, dan mungkin itu yang pertaruhan yang besar untuk gereja, kalau kita juga mengingat doa Yesus. Ingat, Yesus dalam perjamuan terakhir, dalam Injil menurut Yohanes, ya, sesudah perjamuan itu Yesus berdoa. Doa Imam Agung Yesus sebagai sebelum wafatnya. Dan salah satu doanya kan itu, Bapa, aku mau supaya mereka itu satu, seperti engkau dan aku satu adanya. Satu kawanan dengan satu gembala. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Karena persatuan itu tanda ada hal yang hebat dalam sebuah komunitas. Sayangnya, itu tak terhindarkan juga dalam sejarah gereja. Kemudian ada faksi-faksi dan perpecahan. Dan di situ pernah dalam bacaan hari sebelumnya, ada yang sebagian bilang, aku ini dari golongan Paulus, aku ini dari golongan Apolos. Masing-masing punya junjungannya, punya jagoannya, merasa lebih hebat dari yang lain. Dan Paulus di situ menegur, siapakah Paulus, siapakah Apolos? Sama-sama hamba Tuhan. Ya, yang satu menanam, yang lain menyiram, tetapi yang penting Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, di dalam teks hari ini, kita mendengar menyangkut perpecahan ini ada nasihat dari Pak Rasul Paulus yang mengatakan, jangan melampaui dari ayat 8-6 tadi, jangan melampaui apa yang tertulis. Ya. Ungkapan, hendaklah kalian belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui apa yang ada tertulis. Kita ingat bahwa dunia saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan Romawi itu terkenal dengan sistem hukumnya. Hukum Romawi, sangat teratur sama itu. Saya menduga bahwa ungkapan ini juga berhubungan dengan pemahaman tentang sebuah hukum. Jangan melampaui dari apa yang tertulis. Karena orang kadang-kadang bisa menginterpretasikan, apalagi mengenakan hukum, lebih daripada yang tertulis. Lebih berat daripada yang tertulis. Cukuplah yang tertulis ya tertulis, itu kalau tidak dilanggar saja sudah bagus, gitu kan. Peraturan begitu. Jangan menambah-nambah
yang tertulis. Tetapi ungkapan ini, saya duga itu ya, bagus kemudian Rasul Paulus aplikasikan kepada umat di Korintus. Salah satu sumber perpecahan mungkin adalah karena banyak atau sebagian itu mulai tidak konsen dengan apa yang tertulis. Tetapi kemudian melebihi dari itu dan menjadi ada satu ajaran-ajaran spekulatif yang menjadi kebijaksanaan yang palsu. Dan apa yang tertulis tentu maksud Paulus adalah kitab suci. Okay? Dan memahami dari kitab suci itu misteri Yesus yang tersalib yang menjadi pemenuhan dari rencana Allah. Karena kalau mempelajarin Kristus dan salibnya sebagai pemenuhan rencana Allah, orang di situ juga pasti belajar untuk bisa menjadi seperti Yesus. Sebagai orang yang taat, sebagai orang yang rendah hati, dan mau mencari kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya seperti tadi, sebagai yang menyombongkan diri, menganggap lebih dari yang lain, ya. Dan dari situ malah kemudian masuk kalau membaca ayat 8 sampai 13 itu retorik yang menarik buat orang-orang yang menganggap sudah dirinya itu hebat di jemaat di Korintus itu, ya. Kalian itu kenyang, kalian kaya, memerintah, kalian menjadi raja. Wah, syukurlah kalau memang seperti itu. Sedang kami, para rasul ini, lihat, kami ini menjadi tontonan bagi dunia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi ya kamu arif, kami lemah, kalian kuat, kalian mulia, kami hina. Saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, hidup mengembara. Ya. Kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar. Ketika difitnah, kami menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Nah, itu retorik yang begitu kuat, sebetulnya sangat kuat menegur orang-orang Korintus yang menyombongkan diri. Lihat, kami sendiri dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau didengarkan baik-baik, itu menyiratkan nuansa sebetulnya paradoks dari sabda bahagia. Karena sabda bahagia itu mengatakan, ya, berbahagialah yang dianiaya, berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang menderita karena kebenaran, celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu kalau dipuji-puji orang, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, itu menyiratkan ada paradoks, hati-hati. Ternyata justru sebaliknya. Kalian keliru ketika punya pemahaman yang bahwa, oh, kami itu sudah bagus, kami sudah mulia, kami sudah hebat, ya. Sedang kondisi Rasul Paulus sendiri seperti itu, ya. Jadi itulah teguran yang kuat, salah satunya untuk introspeksi. Sumber perpecahan salah satunya kiranya adalah itu, karena kesombongan, karena menganggap satu lebih hebat, satu kelompok dari yang lain. Dan Paulus menyajikan dirinya sendiri sebagai kondisi yang seperti itu. Tegurannya keras, tetapi coba perhatikan di ayat 14 itu. Bagian ini diakhiri teguran itu. Hal ini kutulis bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Kita bisa merasa ada juga di situ dibalut dengan suasana
kelembutan seorang bapak kepada anaknya. Oke? Dan buat saya di situ kita bisa mengambil beberapa hal yang menjadi inspirasi dari bacaan perikop ini. Ya, apakah kita ini dalam hidup bersama, keluarga, komunitas, paroki, lingkungan, apalagi bagian dari masyarakat Indonesia, apakah aku ini menjadi agen perpecahan, ya, atau persatuan? Dan belajar dari pengalaman umat Korintus, besar kemungkinan karena aku menganggap lebih hebat dari yang lain. Kadang kalau saya memperhatikan ujaran-ujaran kebencian, ya kalau pemerintah pasti sasaran kritik yang luar biasa, tapi kadang-kadang apakah yang mengungkapkan itu kelihatannya memang lebih pintar dari semua orang, merasa lebih pintar semuanya dan sebagainya, ya. Tentu kita semua terbuka dengan kritik, tetapi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu di dalam keluarga, di dalam komunitas paroki gereja, karena kita nganggap paling pinter sehingga kita bisa menganggap yang lain lebih rendah dan menyebabkan banyak perpecahan. Lalu dan ingat bahwa persatuan itu nilai yang sangat berharga yang didoakan oleh Yesus sebelum wafatnya. Ya, karena kalau ada persatuan di situ tanda inilah komunitas yang percaya Yesus dan hidup di jalan Yesus, yaitu jalan kasih dan bisa terus menjalin persatuan. Kalau tidak menjadi kontra witness, gitu kan? Yeah. Dan tadi menyangkut ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis, saya pikir itu selalu kita belajar kitab suci itulah sumber kita menjadi bijaksana. Ya, apakah kita memberi waktu untuk sabda Tuhan merenungkan para yang pendengar yang setia ORK, saya pikir termasuk orang yang mau memberi waktu mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan semoga dengan seperti itu kebijaksanaan Anda, kita semua bertambah, dan dari situ kita betul-betul bisa menjadi agen yang membangun damai, gitu ya. Ya. Oke, begitu kayaknya sudah waktu. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Ini ada inspirasi rohani yang sangat penting sesuai dengan pesan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya Romo. Untuk kita tadi introspeksi diri untuk bagaimana apakah kita bisa menjadi pemersatu daripada menjadi pemecah begitu ya Romo. Ya, dan juga tadi bagaimana kita bisa menjadi bijaksana kalau tidak kita rajin membaca kitab suci. Begitu ya Romo. Yang tertulis. Oke, ya. Baik. Baik, kalau begitu kita renungkan bersama sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di mana kita juga sudah mencapai penghujung dari sesi pertama, dan sambil kita renungkan apa yang telah diperoleh melalui yang disampaikan inspirasi dari Romo Budi, dan kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih di Oase Rohani Katolik dan kita bertemu di sesi yang kedua. Apa kabarnya untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di sesi kedua ini? Tadi telah kita peroleh inspirasi rohani tentang bagaimana kita bisa menjadi pemersatu daripada pemecah, dan hendaknya juga kita bisa menjadi bijaksana dengan selalu membaca kitab suci yang tertulis, dan mungkin kita akan memperoleh kesimpulan yang telah kita peroleh tadi di sesi pertama. Namun sebelumnya, bagi Anda yang mungkin ingin sekali menyampaikan pertanyaan atau kritik dan saran, Anda bisa menyampaikan melalui email ke kaj2021@gmail.com, orkaj2021@gmail.com, atau Anda bisa juga mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 08102 1533438. Dan masih bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB beserta dengan Alexandra Sisi. Baik, Romo Budi, mungkin bagi
pendengar Oase Rohani Katolik yang mungkin baru saja bergabung bisa memperoleh kesimpulan singkat Romo tentang sesi pertama tadi. Baik, perikop bacaan pertama tadi bagian dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, di mana salah satu masalah yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus tentang perpecahan yang terjadi di situ. Dan Paulus dengan kuat menegur umat, tetapi dia tegur sebagai seorang bapak, ayah yang melahirkan umat itu, dan terus ingin memelihara anak-anaknya hidup benar. Gitu ya. Dan tadi saya mengatakan, dari situ kita bisa dapat inspirasi, realisasi persatuan itu nilai yang luar biasa. Kita perlu memeliharanya, terus mengerjakannya. Bapak Uskup juga pernah bilang kalau soal bertengkar itu nggak usah belajar, ya. Tapi kalau bekerja sama itu tentu dari situ juga membuat persatuan perlu banyak belajar. Ya, ini diingatkan oleh Paulus. Lalu saya menyinggung sedikit tentang yang tertulis. Saya inspirasikan itu sebagai kitab suci, menjadi sumber untuk kita terus belajar punya kebijaksanaan, dan orang yang bijaksana pasti juga rendah hati seperti Yesus, dan di situ kalau punya kerendahan hati, kebijaksanaan, pasti jadi agen persatuan dalam kebersamaan. Saya ingin tambahkan, sebelum masuk ke yang renungan dalam perikop Injil, sebetulnya bisa direnungkan juga inspirasi mengenai kepemimpinan, kebapaan. Karena Rasul Paulus kan bapak dari jemaat itu. Ya, pemimpin untuk gereja itu. Dan di situ kita bisa lihat dengan teguran yang begitu keras. Bapak yang baik itu bukan dalam arti kindness, itu bukan dalam arti lembek gitu ya. Tetapi dia dengan sangat kuat juga menegur, kind, tetapi dengan kelembutan juga. Ya, barangkali itu yang bisa menjadi catatan kadang untuk parenting, ya, leadership, ya, kita juga perlu bisa merenungkan itu untuk menjadi pemimpin, bapak yang baik itu juga perlu kadang saatnya dengan kuat, tapi kelembutan bisa mengarahkan, menegur, mengoreksi, ya, seperti itu. Ya, menarik bisa dipikirkan itu. Lalu apalagi ya, tadi juga hari ini peringatan Santo Gregorius Agung yang adalah Sri Paus. Beliau pemimpin yang masyhur, yang berwibawa, yang pasti penuh dengan kebijaksanaan. Oke, lalu kita masuk di dalam bacaan Injil. Injil ya, Romo. Ya. Ya, kita sangat familiar dengan episode ada friksi, bahkan bentrok Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan salah satu hal yang mencolok dalam katakan ketegangan yang kemudian memuncak sampai akhirnya orang Farisi keputusan kita mesti bunuh dia, itu adalah soal Sabat. Soal Sabat. Ada cerita, anekdot, ya. Cerita ini mungkin humor atau beneran ya, tapi saya pernah dengar di antara 10 perintah Allah mana yang paling utama, gitu, yang paling hebat. Dan biasanya kadang-kadang ada yang, oh ya 1 dong, nomor 1 karena itu nomornya 1 urut. Yang lain ini dan itu. Tapi ada yang komentar gini, yang nomor 3, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Itu yang paling, kenapa? Karena Allah pun taat, pada hari ke-7 istirahat. Dalam kitab suci disebut begitu ya, di hari ke-7 Allah juga istirahat. Allah juga taat terhadap itu. Apalagi kita manusia, ya gitu ya. Jadi hanya untuk mengungkapkan betapa aturan hari Sabat buat orang Yahudi itu
wah, sakral dan bobotnya bukan main. Nah, ini ada kejadian Yesus diamat-amati, pasti mau dicari juga kesalahannya. Oke? Dan itu yang tadi diceritakan, murid-murid memetik gandum, menggirasnya makan. Dan menurut ketentuan para rabi, memetik itu dan menggiras itu sudah seperti sama artinya panen, memanen. Dan itu artinya kerja, memanen, kerja berat. Dan itu jelas dilarang, itu hari Sabat. Kejadiannya pas jatuhnya hari Sabat. Harusnya tidak boleh, dilarang. Nah, kenapa melakukan itu? Nanti ini kan hari Sabtu ya. Sebetulnya itu ayat sampai 5, Lukas bab 6 sampai ayat 5. Kalau Anda perhatikan di kitab suci, di perikop berikutnya ayat 6 sampai 11 masih soal hari Sabat. Yesus juga berkontroversi dengan para pemimpin Yahudi, tapi menyangkutnya bukan soal hal yang lain tentu, yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu menjadi isu dan kontroversi pertentangan lagi. Karena dianggap bekerja lagi ya, Dok. Iya, karena melanggar. Kenapa kamu ini hari Sabat harus istirahat? Kenapa kamu lakukan itu? Jadi kamu melanggar salah satu perintah Allah, dan seperti tadi yang saya katakan bisa dianggap yang paling sakral, yang paling hebat begitu. Nah, kalau seperti ini kan konsekuensinya seperti kamu bukan dari Allah. Kamu melanggar perintah Allah, ya. Nah, di situ kita tahu apa yang menjadi katakan penjelasan Yesus. Oke. Dan penjelasan Yesus memberikan jalan pemikirannya. Coba lihat itu kejadian Daud dengan para pengikutnya. Oke? Dan mereka lapar. Butuh makan. Lalu masuk di bait Allah, hanya kedapatan ada roti yang nggak boleh, lagi-lagi nggak boleh, dilarang. Hanya imam yang boleh memakannya. Tetapi akhirnya diberikan kepada Daud, dan Daud makan dan para pengikutnya untuk supaya tidak kelaparan. Oke? Dan di situ artinya bahwa aturan itu juga kita lihat konteksnya. Nah, kiranya seperti itu. Aturan harus juga diaplikasikan. Kalau mau bijak, harus lihat konteksnya. Di sini konteksnya adalah ada orang yang kelaparan. Dan karena kelaparan perlu diberi makan, maka ada hal yang lebih penting daripada aturan yang rigid. Begitu, ya. Aturan yang rigid. Sama kalau ada sesuatu yang perlu diselamatkan, dan itu hari Sabat, kita tidak bisa diam saja, tunggu dulu. Ekstrimnya begitu ya. Iya, nyawanya hilang. Nyawanya hilang. Iya. Dan saya mendengar cerita, ada yang sampai ekstrim seperti itu. Begitu, taat, begitu salehnya dengan peraturan, diam. Sampai akhirnya meninggal ya. Dan merasa benar. Merasa benar karena saya taat pada peraturan. Berlindung di peraturan. Nah, ini yang tentu tidak benar, ya. Sehingga Tuhan mengatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Bahkan di tempat lain kan dikatakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, peraturan itu untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Karena kalau pemahamannya tidak tepat, yaitu artinya kurang kebijaksanaan, aturan itu bisa membelenggu kita manusia. Ya, aturan bisa membelenggu manusia. Yaitu kalau kita begitu rigid, begitu ketat, tidak mengerti pemikiran di balik aturan, sehingga aturan itu bisa memasung kita, membelenggu kita, dan kita luput ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kebaikan orang lain.
Dan sisi lainnya sebetulnya, ini bukan sisi nama, aspek lainnya itu adalah kalau ekstrim lainnya adalah semua yang bahasa Inggrisnya laxity, longgar, semua bisa. Pokoknya sama-sama senang gitu ya, atau gimana lah gitu. Itu ekstrim lainnya. Oke. Jadi selalu ada dua ekstrim dalam hidup kita. Dan pepatah Latin mengatakan, virtu stat in medio. Kebajikan itu terletak di tengah keseimbangan. Ya, keseimbangan. Kalau sedikit tradisi si Buddha, Sindarna, dia juga bilang tentang keseimbangan. Ada yin dan yang ya, Romo. Ada yin dan yang itu ya di tengahnya juga ya. Dia terinspirasi ketika meditasi, ketika di sungai itu, ketika dia mau masuk dalam hidup para rahib itu, ada perahu di orang dengan perahunya menyanyikan dengan apa itu seperti gitar, bukan gitar ya, dan dikatakan kalau senarnya terlalu kencang, out of tune. Sumbang. Kalau senarnya terlalu kendor, sama juga. Senarnya harus diset pas tengah-tengah. Nah, di situ pencerahan itu. Oh, dia salah. Dia menjalani hidup yang terlalu rigid begitu. Tidak. Ya, sedikit menarik itu untuk menambah renungan. Ya. Jadi di situ mau tradisi Barat, Romawi, Yunani maupun Razi Timur, ketimuran, Buddhisme, itu memang the middle way, ya, jalan yang tengah, keseimbangan, itulah keutamaan. Sehingga dari insiden ini kita boleh belajar bahwa kita selalu perlu memang mengembangkan kebijaksanaan. Ya. Dan kebijaksanaan seperti tadi yang bagian pertama dikatakan dari sabda Tuhan yang kita renungkan, supaya kita bisa tidak jatuh di dalam dua ekstrim, tetapi bisa selalu mengerti di balik aturan itu jiwanya apa gitu ya, maksudnya apa, dan tujuannya, dan kita bisa menerapkan secara bijak. Oke, masa ada orang lapar, ya kan? Karena ini aturan lalu tidak bisa dikasih makan begitu ya. Nah itu kan tidak sesuai. Berarti manusia bukan tujuan. Manusia harus tujuan, bukan manusia untuk peraturan. Tetapi tentu tidak berarti sebetulnya di situ bahwa Yesus tidak menghormati Sabat. Tentu tidak. Gereja juga mengajarkan seperti ada 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Ada 5 perintah gereja, salah satunya juga hari Minggu perlu beribadah, karena manusia itu perlu untuk ada istirahat, memberi waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, ya, tidak seperti mesin jalan terus ya, nanti itu merugikan manusia. Jadi seperti itu kiranya yang bisa ditambahkan dalam renungan yang kedua ini, ya. Dan kita perlu terus bisa makin bijaksana dalam memahami sabda Tuhan dan peraturan-peraturan yang muncul dari situ dalam hidup bersama kita juga. Ya. Semoga itu memberi inspirasi kejadian ini. Yesus membuka pikiran kita, ya, untuk jalan dalam keseimbangan dan tahu menginterpretasikan peraturan secara bijaksana. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Romo, karena dengan demikian inspirasi rohaninya menjadi lengkap. Karena juga terkait dengan kebijaksanaan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang seimbang gitu ya Romo, dan juga bisa tahu pada tempatnya kapan menempatkan sebuah aturan itu harus dipegang teguh, kapan juga peraturan itu bisa dipahami. Ada hierarki, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu manusia yang selalu menjadi perhatian sesama kita.
untuk keselamatannya, untuk kebaikannya. Ya, baik Romo. Dan kalau sekarang ini kita juga melihat kecenderungan manusia malah inginnya tidak taat pada aturan semaunya begitu. Nah, itu juga yang tidak boleh, yang tadi juga disebutkan Romo. Jangan sampai seperti itu ya Romo. Ekstrim yang lain. Ekstrim yang lain. Baik Romo. Wah, tanpa terasa kita juga sudah sampai di penghujung perjumpaan sesi kedua Romo. Padahal sebenarnya kami juga masih ingin mendapatkan banyak begitu dari inspirasi hari ini yang tentunya banyak kalau digali ya Romo. Namun ya tentu saja esensi yang sudah diperoleh tadi yang sudah disebutkan Romo semoga bisa mendapatkan ataupun dilaksanakan bagi kami semua dan direfleksikan untuk kami terapkan dan kami lakukan hari demi hari. Baik Romo, terima kasih Romo, dan saya sebelum menutup perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik pada hari ini, di mana gereja merayakan pewarta Santo Gregorius Agung, Pujangga gereja dan juga Paus, kami ingin sekali mendapatkan pesan Romo, bagaimana supaya kami ini semakin diperkaya dan juga bisa melaksanakan hidup kami lebih baik. Pesannya silakan Romo. Ya, kalau dari sabda Tuhan itu, ya teruslah bertekun di dalam pembacaan kitab suci untuk kita bisa terus memperoleh kebijaksanaan, memandang kehidupan sesama seperti Tuhan melihatnya. Dan kalau dihubungkan dengan peringatan hari ini, ada seorang pemimpin gereja Sri Paus, dan kita semua juga punya pemimpin di setiap keuskupan, ada Bapak Uskup, dan kita menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan tugas pemimpin itu juga kalau dihubungkan dengan yang tadi itu untuk menjaga kita jangan jatuh ke satu ekstrim ini atau ekstrim itu, tapi bisa berjalan di garis tengah keseimbangan ya menuju kepada keselamatan bersama. Begitu, Sisi. Baik. Terima kasih banyak Romo Budi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tanpa terasa kita juga sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk edisi di mana gereja merayakan pewarta Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan semoga inspirasi rohani pada saat ini bisa kita terapkan dan kita laksanakan dan juga kita refleksikan terus-menerus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita akan berjumpa di Oase Rohani Katolik untuk edisi lainnya. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk sama-sama berdoa penutup kemudian memperoleh berkat Tuhan. Silakan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan jati diri-Mu sebagai Allah dan manusia ketika Engkau berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabda-Mu ini mengajarkan kepada kami apa arti cinta dan belas kasih kepada sesama. Sesama untuk selalu menjadi perhatian, tujuan tindakan kita untuk kebaikan mereka. Limpahkanlah kasih yang bersumber dari hati-Mu yang seperti itu, yang berbelas kasih kepada kami semua ini, orang-orang yang berdosa. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Budi. Balik kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian Romo Yohanes Budi Raharjo SDB beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.